SBG. Masih semangat nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya di sini mohon maaf karena sama seperti Bu Marsih ya, saya masih belajar. Kemarin ditunjuk itu juga kaget. Kenapa saya? Karena saya masih baru, banyak yang di sini sudah subuh, ini masih runtuh. Nah, ya mohon maaf nanti apabila dalam penyampaiannya kurang maksimal, saya mohon maaf nggih Bapak Ibu. Kita di sini mari kita belajar bersama nggih. Yuk, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, aku siap belajar. Kita siap belajar semua ya. Kita belajar bersama-sama. Di sini akan menyusun kisi-kisi. Ya, karena ini materi baru nih Bapak Ibu. Kemarin kita membuat soal, sudah dikasih kisi-kisinya dari Banjar ke Penakor Gawi Saling Dikatoret, sudah dikasih kisi-kisi. Ya Bapak Ibu ya, kita sudah bilang. Lah sekarang kita yang dituntut untuk membuat kisi-kisi. Mari kita belajar bersama. Ya, selanjutnya yuk. Apa itu kisi-kisi? Bapak Ibu coba di sini. Wes, apa sih kisi-kisi? Ngomong gini kisi-kisi gini? Siapa? Bu Yuni jajal apa kisi-kisi? Saya mau apa saya? Bu Yuni, ya saya semangat. Apa kisi-kisi Bu Yuni? Jajal. Oh, ngerti. Apa itu kisi-kisi? Monggo, apa kisi-kisi Mbak Maria? Apa kisi-kisi? Kisi-kisi. Dia mau garap nyusun kisi-kisi kudu ngerti. Kisi-kisi siapa ya? Ya. Napa kisi-kisi? Apa ya? Acuan. Ya, coba jajal diklik ke pengertian apa sih kisi-kisi. Kita belajar bersama. Kisi-kisi adalah suatu format yang berupa matriks yang memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit menjadi suatu tes ya. Itu adalah kisi-kisi, suatu format berbentuk matriks yang memuat informasi yang akan dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Itu adalah kisi-kisi. Oh, ternyata kisi-kisi itu adalah sebuah matriks yang dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal. Wis ngerti ya Bapak Ibu guru bentuknya kisi-kisi seperti apa, sudah tahu ya? Oh ya, kita lihat. Ya, pokoknya bentuknya seperti itu ya. Ada yang berupa, ya ada berupa matriks ya, ya itu kisi-kisi ya. Intinya seperti ini ya, ada matriks yang memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal. Itu kisi-kisi. Lanjut. Selanjutnya, apa sih kegunaan kisi-kisi tadi ya? Untuk menjadikan pedoman. Tapi setelah pengertian, apa sih itu kisi-kisi? Ya, apa kegunaan kisi-kisi? Monggo, apa ya kegunaan kisi-kisi? Untuk pedoman. Pedoman apa? Pedoman untuk menulis soal. Ya, secara pengertian ini ya, kisi-kisi tes berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal atau dalam merakit soal. Tapi biasanya kenyataannya soal disit sing digawe mbek kisi-kisine pada cukup wani. Nggih, iya biasanya seperti itu ya. Padahal kalau secara urutan yang baik dan benar, kisi-kisi dulu dibuat, baru kita membuat soal. Ya, kisi-kisi itu berguna sebagai pedoman. Selanjutnya, syarat kisi-kisi. Nggih golek gawe kisi-kisi kudu ana syarat ya. Yang pertama yaitu materi mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Ya,
Jadi kalau kisi-kisi ini materinya kudu sesuai kurikulum. Ya, misalnya mau nang buku 13 mau digawe kurikulum merdeka kan oleh sesuai kisi-kisi itu harus sesuai kurikulum yang diajukan, yang diujikan. Selanjutnya komponen-komponen dalam kisi-kisi itu harus rinci, jelas, dan mudah dipahami. Jadi komponen yang ada di dalam kisi-kisi ini harus rinci, jelas, dan mudah untuk dipahami. Gue syaratnya kisi-kisi. Sing pertama, kudu sesuai karo isi kurikulum sing arep diujikna ya. Ngujiknae kurikulum merdeka boleh gawe kisi-kisi K13 ya ora nyambung ya. Enggak. Terus yang kedua, komponen dalam kisi-kisi itu harus rinci, jelas, dan mudah dipahami, tidak bertele-tele ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jadi di sini nanti kan ada indikatornya. Kita membuat indikator, nomor soal, dan bentuk soal. Jadi indikator dan bentuk soal itu harus sesuai ya. Itu ada indikatornya. Nanti di sini bentuk soalnya antara indikator dan bentuk soal dalam syarat pembuatan kisi-kisi itu harus sesuai. Selanjutnya komponen kisi-kisi, istilah kisi-kisi itu apa baik sih ya? Yang pertama ya, komponen kisi-kisi itu dibedakan menjadi dua kelompok ya. Jadi komponen kisi-kisi yang ada dalam kisi-kisi itu dijadikan dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok identitas ya. Ada identitas di sini. Sebenarnya di sini ada yang lengkap. Ada ya, misalnya ada komponen kisi-kisi. Yang pertama adalah kisi-kisi ya. Nah itu komponen kisi-kisi. Yang pertama ada komponen identitas ya. Ada sekolah, ada muatan pendidikan, satuan pendidikan, muatan pelajaran, ada fase, ada kurikulum, ada alokasi waktu, ada jumlah soal yang akan dibuat, kemudian ada bentuk soal, ada pilihan ganda. Bentuk soalnya apa saja di situ dicantumkan di dalam komponen kisi-kisi, komponen identitas. Itu yang komponen yang pertama. Yang kedua adalah komponen matriks ya. Yang selanjutnya adalah komponen matriks yang isinya adalah ini, ada tujuan pembelajaran, ada materi pokok seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Bu Reni. Ada materi pokok, ada indikator soal, ada nomor soal, dan bentuk soal. Ini yang ada dalam kelompok matriks ya. Ada tujuan pembelajarannya apa, terus ada materinya apa, nanti indikatornya seperti apa, kemudian selanjutnya ada bentuk soal, terus ada nomor soal. Itu komponen yang ada dalam kisi-kisi dalam komponen yang kedua ya. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada indikator soal, dan nomor soal. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya, kita belajar bersama karena selama ini kita kisi-kisi itu wis ini sudah jadi, tinggal dibuat soal. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sekarang belajar bersama untuk nantinya membuat kisi-kisi. Selanjutnya itu komponen dalam kisi-kisi. Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sudah paham semua apa itu tujuan pembelajaran ya. Yang ada di dalam komponen kisi-kisi tadi ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah uraian atau penjabaran dari CP yang lebih operasional dan konkret yang dicapai
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. Jadi kemarin yang Bapak Ibu pemetaan adalah menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran atau ATP. Lanjut. Selanjutnya adalah materi. Ya, ini materi ada di dalam kisi-kisi. Materi merupakan bahan ajar yang harus dikuasai siswa berdasarkan kompetensi dasar yang akan diuji. Jadi di sini materinya apa? Kalau misalnya di agama Islam, kalau kelas 3 misalnya materi yang pertama surat Al-Alaq, ya, nanti dicantumkan di materi pokok. Misalnya surat Al-Alaq itu hanya ayat 1 sampai 5. Itu misalnya materi yang agama di kelas 3, misalnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Paham gimana? Ini suhu semua sudah menguasai semua. Di sini kita hanya mengulang saja. Oke, ada sedikit. Sampai sini nggak ada pertanyaan. Kalau tidak, nanti kita lanjut dengan Bu Ika. Nanti setelah Bu Ika kita langsung praktek membuat kisi-kisi. Oke, nanti kita praktek membuat kisi-kisi. Lanjutnya akan disampaikan, lanjutan dari materi akan disampaikan oleh Bu Ika.